Aduh, itu logo siapa ya? Halo, 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 halo. Oh, tidak ada ya. Halo, 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 halo. Cek, 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 cek. Saya cuma berkat dan pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Ini live ya, kita ngobrol-ngobrol dulu kayaknya Bang ya. Belum ada tema yang Iya, serius dibahas ya kayaknya ya.
Ya nggak apa-apa kalau Heeh. sudah masuk ke tema yang kita jelaskan itu. Silakan. Iya sudah live. Di saya malah agak putus-putus sekarang. Enggak kok, suara Kang Ode jelas nih. Oh jelas ya. Oke Bang, mungkin sementara ini kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul Oke. aja ya Bang ya. Soalnya kan ini live ketiga ya Bang ya. Iya, live ketiga. Oke lah sedikit bahas Gen Z nggak apa-apa ya Bang ya. Tapi saya ini agak-agak belum dipersiapkan nih. Belum dipersiapkan. Ya ini kita sedikit nyentil-nyentil dulu aja lah. Akhir-akhir ini sahabat Alpetra kita kan di tahun 2025 ini ada berita katanya, bukan berita sih, ada namanya apa ya, pemberitahuan kalau anak-anak yang lahir di tahun ini, di tahun 2005 ini katanya sudah masuk generasi alfa, generasi alfa katanya. Terus sebelum generasi alfa itu ada generasi Z, nah Gen Z. Gen Z itu bukan Gen Z ini ya Bang buat listrik itu ya Bang ya. Jetnya juga bukan jet zombie kan? Bukan. Jadi Jet itu mungkin banyak konotasinya sih ya, bisa jet, bisa zombie, bisa penambah listrik. Oh iya, penambah pembangkit listrik. Oke. Kemarin itu gini Bang, saya tuh agak-agak bingung juga soalnya dikasih tema Gen Z itu apa ya? Saya tuh coba cari di apa namanya Wikipedia ya yang di Google itu ya. Jadi coba nanya apa sih itu Gen Z katanya. Gen Z itu anak yang lahir, generasi yang lahir tahun berapa itu? Tahun 2005 sampai sekarang ya Bang ya. Betul nggak Bang? Iya. Ada yang klaim 1997 sampai 2012 Kang Ode ya. Mungkin itu fasenya ya atau kategorinya. Setelah Z ya kembali ke Alpha ya dari tahun 2013 sampai tahun berapa lah? Ya mungkin 20 sampai 30 tahun setelahnya. Ya gitu kali ya. Ya mungkin ya Bang ya. Berarti ya tapi itu apa kapasitas atau range-nya ya dari tahun 1997 sampai 2012 lebih kurang begitu ya generasi Z. Generasi Z ya, berarti Gen Z itu generasi Z gitu ya? Iya, berdasarkan aksara atau huruf ya dari A sampai Z ya. Tapi kategori awal kan klasik lalu boomer ya. Nah, mungkin kita ini boomer nih ya. Artinya yang sudah mereproduksi, keren ya. Mereproduksi. Oke. Tapi kalau saya nggak mau dimasukkan ke generasi boomer, nggak mau, baby boom itu nggak mau, terlalu muda. X lah, kita X ya. XY. Iya. Nah, ini Bang, ngomong-ngomong, sebetulnya generasi Z itu apa sih Bang? Apa sih Bang generasi Z itu? Ya, kalau dia memang setiap zaman atau eranya berdasarkan kemajuan zaman ya sampai sekarang sudah era digitalisasi, sebelumnya era komputer ya atau industri mesin uap atau industri lainnya ya seperti zaman kayu, zaman batu lah ya. Flintstone zaman batu ya. Dengar dalam film Flintstone itu kan era zaman batu, semua itu terbuat dari batu dan lain sebagainya. Nah sekarang tentu di era digitalisasi, nah kelompok ini kita lihat cara karakteristik ya, secara perilaku tentu berbeda dengan masa atau generasi sebelumnya yang menurut ahli dikatakan pada generasi boomer atau generasi klasik ya, tua ya,
kakek nenek atau buyut, kakek buyut ya. Tapi sekarang ini kita lihat justru ada karakteristik ciri atau sifat dari generasi Z yang kita akan diskusikan ini ya. Mereka tumbuh dewasa di era digital dan memiliki sifat perilaku atau cara pandang ya, cara pikir yang unik. Nah, ini bedanya dari generasi sebelumnya seperti itu. Tentu lahir persoalan ya. Tentu muncul berbagai macam tantangan, khususnya buat orang tua ya, guru juga ya. Nah, Kang Ode pernah lihat nggak kalau di lingkungan sekolah, guru itu jadi takut dengan murid iya ya, iya. karena mungkin faktor efek dari munculnya generasi Z yang sudah terkondisikan dengan digital, gadget, ya, atau sejenisnya. Itu. Iya. Efeknya ke persoalan sosial ya, atau Lebih cepat persoalan Bung itu. pendidikan juga. Iya. Ya, bayangkan dulu waktu Kang Ode masih relatif Jadul. kecil ya, atau balita atau Iya. di taman kanak-kanak ya, sangat menghormati atau ke tingkat SD, SMP, guru sebagai wakil dari orang tua kita di sekolah ya, justru orang tua mendengar kita tidak kerjakan tugas, orang tua hukum saja ke gurunya ya. Iya. Kan Betul disiplin. Bang. Betul Bang. Tapi kesininya zaman Gen Z justru orang tua mendukung sekalipun anak itu melawan atau melanggar ya, apalagi kalau dia yang punya sekolah. Wah, atau gawat ini Bang. Memberikan kontribusi ya, memajukan sekolah itu dengan keluarganya. Kalau kita lihat di drakor begitu ya, kalau Kang Ode sering nonton drakor ya, anak pemilik sekolah atau penyokong dana justru menjadi orang spesial yang gitu. Spesial ya, seperti itu. Iya. Termasuk bisa membuli ya, diizinkan membuli malah ya. Takut nggak gaji gurunya. Iya. Kalau kamu lihat tuh ya, drakor ya, kadang-kadang kita juga nonton gemes ya. Bukan saya penggemar drakor ya, memang umumnya kan begitu. Lalu orang tua bahkan guru kerjasama ya, bahkan memberitahu kepada murid-murid yang lain, dia itu penyokong atau penyumbang dana, begitu. Nah, jadi di era sekarang ini kita lihat untuk generasi Z itu, tadi saya bilang akhirnya mendapatkan masalah-masalah sosial ya, atau khususnya emosional, misalkan mudah cemas, depresi, ya, tidak bisa mengendalikan dalam keadaan tertekan ya, atau juga stres yang berkepanjangan ya. Nah, ini juga peran keluarga penting sekali ya, seperti itu. Kalau kita lihat di beberapa negara usia generasi Z tidak sedikit yang bunuh diri ya, karena faktor tekanan dan ancaman sosial ini. Dianggap mereka generasi yang tidak bisa mempertahankan masalahnya atau menghadapi masalahnya dengan baik ya. Lebih ringkih ya Bang, kayaknya lebih rentan gitu ya, lebih apa? Iya. Gampang hancur kayaknya gitu ya. Iya, mungkin komunitasnya tidak menerima dia setelah keluarga menolaknya ya, atau mencari komunitas, baik itu komunitas yang negatif, yang positif, dia terima karena dia akan merasa dihargai dengan kehadirannya ya, seperti itu. Jadi persoalan sosial kita lihat sangat dilema ya. Itu sebabnya saya kira peran keluarga dan gereja perlu memonitor ya. Untuk termasuk juga sekolah ya, sekolah harus transparan memberitahu ya, dan juga guru-guru ikut kerjasama di sana. Saya kira gitu ya, Kang ya. Ya, menarik deh Bang, menarik. Ternyata Gen Z itu sebetulnya bagus generasinya ya Bang ya. Cuma
Ya itu tadi kata abang tadi, tumbuh apa namanya besar di era digital, segala sesuatu mudah, menghubungi dapat info dari mana-mana gampang, mereka itu dimanjakan dengan duduk santai aja mereka tahu dunia luar gitu kan. Tapi ya kata abang tadi bilang karakternya lemah, kejiwaannya lemah gitu. Wah, mengerikan sekali. Iya, Perang sekalipun gereja. mereka nyaman dengan gadget, Ya, ya. tapi tentu mereka kita lihat sedang berada dalam kondisi yang sepi ya, atau Hmm. cemas. Kecemasannya mengisi dengan gadget, dengan game, dengan surfing atau bahkan ke judi online ya. Coba Ah, iya, perhatikan, iya, iya, tidak itu, sedikit waduh, juga iya. mereka yang Betul, betul, betul. terus memenuhi kepuasannya dengan judi online ya, seperti itu. Iya, betul. Iya, iya, Nah, ini betul. juga efek keluarga yang tidak memberikan komunikasi yang baik ya. Nah, Iya, itu yang iya, pernah iya. saya bilang dalam ngobrol live kita sebelumnya atau di topik live Alpetra Ministry, seringkali dalam keluarga orang tua super sibuk dengan maksud untuk memberi Hmm. kesejahteraan Buat istri anaknya dan ya. anaknya ya. Tapi untuk secure ya, keamanan atau hospital di rumah tidak didapatkan ya. Saya waktu pernah jadi guru, saya tanyakan murid saya waktu itu bagaimana perjumpaan atau hubungan komunikasi dengan orang tua, papa dan mama. Ah, gimana Pak? Saya pulang sekolah, orang tua nggak ada di rumah, dua-duanya kerja. Yang satu direktur, yang satu lagi karir lain, mamanya ya. Lalu saya tidur, mereka sudah pulang, nggak ada komunikasi. Entah mungkin pulangnya jam 11 malam, 12 malam, atau pagi ya. Ah, Lalu iya. anak ini pagi-pagi udah berangkat sekolah, ya. Sabtu juga kerja kadangkala ya, bahkan Minggu dan lain sebagainya. Nah itu harganya mahal ya, sampai seringkali kalau kita menyaksikan di atau membaca di novel ya tentang keluarga atau di film-film keluarga ya, sampai anak ingin mencoba membeli waktu kepada bapaknya atau mungkin hasil uang jajannya ditabung lalu diberikan ke bapaknya untuk membeli waktu. Nah, itu kan miris ya. Ah, Betul ya iya, kalau Bang. ya. Kang Iya, Ode Bang. sebagai orang tua misalkan ya, atau kita sebagai orang Ya. tua, anak kita yang masih kecil membutuhkan kehangatan sampai harus meminta waktu, bahkan membeli waktu untuk orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa memberikan apa yang diminta dari anaknya. Nah, itu Iya. kita lihat eh, keadaan yang menjadi isu ya, baik di keluarga, baik di Iya. lingkungan atau di sekolah. Alasan Ah, iya. kenapa anak di generasi Z itu ya Iya, Bang. seringkali merasa nyaman dengan gadgetnya, nyaman dengan gamenya, nyaman dengan komunitasnya, ya, Iya, iya, iya. karena tidak ada kepuasan dalam keluarga, ya. Iya, 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 iya. Oke ya. Wah, itu ngeri sekali ternyata Gen Z, Bang. Ngelihat-ngelihat berita-berita seperti itu. Wih, kok Gen Z mengerikan sekali masa depannya. Ya, Apa ada masa depannya kalau kita kira-kira? flashback, kalau kita flashback ke belakang, ya, Ya, dulu belum ada gadget, ya, belum ada game online, ya, ya, ya. atau juga judi online dan lain sebagainya. Pokoknya sebelum era digitalisasi ya, atau juga era robotik sekarang ini, ya, keluarga itu menjadi tempat yang begitu hospital ya, nyaman Iya, sekali Bang. Iya, Bang. kita Iya. hospitality-nya tuh merasa nyaman, yaitu merasa ketika malam hari ya, Ya, Bang. atau pukul 19, pukul 20
Di situ Ya. bisa nonton bersama ya. Ya, betul Zaman betul dulu gitu. Bang. Ya, Betul betul. makan bersama satu meja makan Iya, ya, iya. atau bertukar cerita seru Iya, orang cerita tuanya tentang di betul kantor betul. ya, Betul betul Bang, atau betul Bang. anaknya di sekolah ya, atau mamanya juga Iya. dari kantor dia Nah, bercerita. iya. Zaman dulu kan begitu ya. Iya, Bang, Kalau betul kita Bang. lihat ya, bermain bersama ya, bahkan Mm-mm. rekreasi bersama dan lain Betul sebagainya. betul. Iya, Tapi iya, kalau iya. generasi sekarang kan di meja makan masing-masing mengakses gadget ya, seperti itu, di ruang tamu masing-masing. Bahkan di Iya, mobil Bang. pun kita lihat temukan begitu ya, atau juga seperti tidak lepas. Tidak heran di surat kabar di media sosial ya, kita di medsos kita temukan ada gangguan jiwa akhirnya dari Iya, Bang. mereka yang sudah terbiasa dengan game ya, seperti itu. Tangannya goyang-goyang ya, matanya Tangannya naik goyang-goyang. turun, Iya tuh. bola matanya yang satu ke kanan, bola mata yang satu lagi ke kiri, kan, seperti beradu ya, Aduh. itu efek dari game online. Kasihan sekali ya, Iya. seperti itu. Iya. Lebih baik Iya, Bang. sakit sekalian. Lanjut, Bang. Maaf terputus. Maaf terputus teman-teman Alpetra. Maaf ya, biasalah ini kan namanya streaming jarak jauh. Saya di Jogja, Abang di Bekasi, di Jakarta. Adminnya di mana? Ini adminnya. Mudah-mudahan di sana nggak hujan ya, Bang ya. Abang di sana hujan nggak, Bang? Enggak hujan. Oh, nggak Iya, hujan. iya. Oke, kita lanjutkan bicara soal Gen Z. Ya, Gen Z tadi Abang bilang, wah, kasihan sekali anak-anak Gen Z sekarang dimanjakan ini. Kayaknya miris. Itu Bang, dari yang Abang ceritakan tadi, anak-anak Gen Z itu kok kayaknya generasi, ya bukan anak-anak, generasi Z itu kok kayaknya turun ya gitu. Apa kita kayaknya kok generasi Z itu kayak gini ya? Jelek-jelek ya? Terus ada baiknya nggak sih Bang? Selain yang Ya, buruk-buruk yang tadi Abang ceritakan, ada yang baiknya nggak sih Bang? ya, mungkin baiknya mereka mencoba untuk membangun komunitas ya, sekalipun ada yang menolak karena faktor eh, apa status sosial ya. Karena kan kita lihat di usia segitu mereka mencoba mencari yang lebih baik ya dari segi status sosial atau status pendidikan, jabatan dan lain sebagainya ya, pekerjaan. Nah, kenapa saya melihat memang eh, minim ditemukan nilai plus dari yang terjadi dengan generasi ini? Karena kita lihat begitu beratnya mereka dengan bergantungnya pada teknologi ya, seperti tadi saya sebut gadget ya, dan mempengaruhi mental, fisik dan seterusnya ya. Bahkan mereka seringkali menerima apa yang di dalam media sosial tidak dilakukan filter yang baik atau menyaring ya. Iya, Gen Z harus kita bina ya, sekalipun berdasarkan dari usia, mereka juga sudah ada yang menikah, mereka juga sudah ada yang berkarir ya, tapi Iya, Bang. latar belakang atau masa lalu ya, rekam jejak siapa yang mereka dapatkan pembinaan itu, dan juga seperti apa kemajuan zaman di era itu hingga sekarang sangat mempengaruhi ya, seperti Iya, itu. iya, Bang. Misalnya dari dunia kerja, pemimpin perusahaan atau perusahaan-perusahaan kita lihat mereka juga stres melihat generasi Z ya, karena tidak sesuai dengan dunia kerja, betul ya? Iya, iya, Bang, betul, Bang. Nggak Itu seperti dulu, sebabnya Bang. nggak seperti dulu ya. Itu Iya, sebabnya Bang. perusahaan-perusahaan mengirim mereka ke training-training ya, Iya, iya, supaya iya. keterampilannya
sesuai dengan kebutuhan industri ya di perusahaan. Mereka mungkin melamarnya dengan ijazah S1 pertanian ya atau ekonomi, tapi ya perusahaan mungkin perlu skill ya, sampai di training lagi dan lain sebagainya. Ada yang mau, ada enggak, ada yang menolak ya, tapi di generasi Z ya, karena mereka dipengaruhi edukasi dari latar belakangnya ya, atau dulunya memang mager, malas gerak ya, akhirnya mereka menolak ya, maunya minta gaji besar tapi ditempatkan tidak mau dengan skill yang tidak diinginkan ya oleh perusahaan-perusahaan atau di industri-industrinya seperti itu. Nah, itu gimana dong untuk bisa kita berikan kepada mereka support ya? Ya, saran saya sih suruh keluar aja ya. Biar mereka jadi pengusaha ya. Pengusaha gorengan kah, pengusaha pecel lele kah ya, atau pengusaha ojek konvensional ya, atau buka bengkel ya. Habis gimana dia, challenge-nya kan atau tantangannya kan tidak sedikit ya. Dan itu dari perusahaan yang ekspektasinya tinggi ya, dianggap kamu punya skill ya, kalau enggak ya keluar. Biasa kasih waktu 3 bulan ya Kang Ode ya, program pekerjaan ya. Dulu 3 bulan ya, dilihat lumayan baik, tambah lagi 6 bulan ya, dan lain sebagainya lah ya. Suka-sukanya yang punya perusahaan lah ya, begitu kan. Memang Gen Z sih apa, alasan mager ya, atau juga mental apa, menghindar disiplin ya, atau generasi tukang nepu ya, tukang nepu orang tua dulu, tapi ketika dia menginjak sudah dewasa harus bekerja ya, harus memimpin, kaget. Pasti kaget lah ya, kaget seperti itu. Kalau bersaing juga belum siap ya, bersaing dan lain sebagainya ya. Ya solusinya suruh dia jadi pengusaha catering aja lah, atau pengusaha angkot, atau yang penting pengusaha kan, betul nggak kamu deh ya? Pengusaha, asal usahanya jangan usaha maling aja. Iya, dulu dia nggak mau ya, apa, meningkatkan edukasi bahasanya ya, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin juga nggak mau ya. Iya, skillnya nggak mau. Di situ akhirnya mereka tidak menjadi yang dicita-citakan orang tuanya atau dirinya ya, seperti itu. Maunya instan aja, langsung jadi, dapat duit banyak dan lain sebagainya. Nggak begitu kan? Seperti itu. Nah, saya kira ini Gen Z ini jadi beban generasi sebelumnya ya, termasuk yang mendirikan perusahaan-perusahaan bergengsi ya, seperti itu. Iya, bang, betul bang. Bang, ada rumor bang, generasi Z ini, Gen Z ini sama dengan generasi pemberontak. Setuju nggak bang? Jadi iya, bisa saja ya, karena kan kita lihat kan perkembangan manusia berdasarkan usianya ya, makanya dikelompokkan generasi usia lanjut atau generasi boomer yang sekarang masih eksis dan lain sebagainya, sudah memulai dengan mental kuat, bisa survive, mandiri, dewasa, dan settle ya. Tapi karena kemajuan zaman ya, dan juga kita lihat zaman semakin berubah, teknologi semakin maju dan lain sebagainya, ya generasi sekarang justru mager ya. Generasi sekarang justru tidak diharapkan seperti karena generasi sebelumnya ya. Ya paling kita lihat kalau memang dia bisa mengendalikan dan tahu apa yang harus dilakukan, itu pun perlu edukasi yang berjalan bersamaan ya dengan tumbuh kembang anak atau usia yang segitu ya. Ya tapi kan kalau memang batasannya sampai 2012, dari 1997 generasi itu kelahirannya, ya mereka sekarang sudah siap seperti apa nanti menumbuh kembangkan, membina generasi alpha
Ah, ya, iya bang, seperti iya itu. bang. Atau Tugas generasi setelahnya ya, setelahnya ya yang bang. tentu disiplinnya berbeda, edukasinya berbeda, Cara ya. didiknya sudah Kan mereka lain. juga sudah ada yang juga mungkin sudah berumah tangga ya, Iya bang, seperti iya itu. bang, iya bang. Oke bang. Wah, Khususnya di tahun 97 ke atas ya. iya bang. Oke bang, menarik sekali nih bang. Wah, banyak bahasan generasi Gen Z, generasi Z. Eh, ini untuk bahasan ini generasi Z ini generasi mengkhawatirkan katanya bang. Dari tadi kita ngomongnya mengkhawatirkan. Kesian ya generasi Z. Kita bully terus bang. Ini saatnya jangan Iya, kita bully bang sekarang bang. Tadi kan kita udah bully nih bang generasi Z itu wah generasi jelek lah, generasi yang pemberontak lah, generasi yang maunya enaknya sendiri, generasi yang leha-leha tapi di bang. Ya. usia mereka ada juga yang kita lihat hebat ya, dan Nah, juga sekarang kita ngomongin yang hebat-hebatnya dulu bang, biar mereka nggak ya terlalu contohnya, terpuruk. ya betul, contohnya mereka kita lihat banyak menjadi pembantu presiden di kabinet ya, Oh usia-usia muda tahun 80-an ya, iya kelahiran iya tahun iya iya 85 ya, iya bang benar usia-usia bang. muda, bahkan juga asisten-asistennya ya, Bang, iya eh, menteri-menteri pembantu presiden, kalau kita lihat tanggal lahir mereka ya generasi Z ya, didominasi, bahkan iya ada bang. dorongan kuat dari Presiden Prabowo supaya generasi Z menjadi kontributor ya bagi bangsa dan negara Iya Republik Indonesia ya, baik semua aspek ya, ekonomi kah ya, atau juga politik ya, iya dan bang. juga para wisata ya, kreativitas Kreatif kreatif ya bang, banyak orang-orang yang kreatif juga ya. orang-orang muda ya. Begitu Iya juga bang. di sisi eh, organisasi apa itu, pengusaha ya, eksekutif muda ya, juga Eksekutif berkontribusi di sana ya iya bang, mereka. Iya, ya, ada juga nilai plusnya plus bang yang ya. kita dapat ya, seperti itu. Ya, semoga itu juga dapat turun ya, yang dinikmati oleh generasi selanjutnya ya, Oh, iya seperti bang, itu. iya banyak inovasinya memang bener bang, generasi Z yang sekarang itu ternyata inovasinya keren-keren bang. Macam di ini Kang Ode sering perhatikan di usaha kuliner aja jangan jauhnya bang, usaha kuliner ya. Kalau dulu kan kuliner itu istilah kasarnya nih ya, yang abang tahu cireng kan? Tahu cireng, aci digoreng. Iya, Nah, dulu kan aci digoreng itu cuma aci digoreng, cuma disiram saus apa namanya sambal cuka ya bang ya. Dulu banget bang. Sekarang cireng aja udah macam-macam bang. Ada cireng pedas, cireng isi, cireng udah cireng macam-macam gitu. Itu kan hasil generasi Z juga berinovasi ya bang ya. iya, Berarti mereka juga generasi Z itu ada yang positif, ada yang ya negatifnya ya negatif. Banyak yang negatifnya dilihatnya, tapi ya nggak sedikit juga yang positifnya. Eh kalau lihat begini ini kan agak jomplang nih bang kelihatannya bang. Eh, generasi Z ini sebetulnya maaf nih bang, maaf ya. Ini pemikiran ngawurnya Kang Ode. Tuhan itu menciptakan generasi sekarang itu kok kayak gini ya? Kenapa ya? Gimana tuh Bang? ya sebenarnya Tuhan menjadikan manusia untuk berkuasa ya, atau menaklukkan alam semesta dan ciptaan-ciptaan Tuhan lain, diberikan tanggung jawab ya, kebebasannya bertanggung jawab untuk menaklukkan segalanya dan memuliakan Tuhan lewat kerja ya, lewat aktivitas kerja manusia itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tentu dengan keringat ya, bertani, berternak ya, baik yang ada di darat, di lautan, di udara. Nah, dalam konteks sekarang
ya seharusnya apa yang Tuhan persediakan di muka bumi ini, alam semesta, dikelola dengan baik, dengan rasa syukur, ya, memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri atau nafsu sendiri, ya, sehingga merugikan sesama dan menyesatkan lainnya, ya, Nah, iya, Bang. macam seperti itu, Kang Ode. Terus generasi Z ini sebetulnya harus gimana nih, Bang? Karena kan persaingan banyak ketat. Eh, menyikapi, misalkan gini, saya nih, Kang Ode nih sebagai generasi Z nih, di luar kan sudah seperti itulah. Apa kita harus tetap pegang sama yang namanya kekristenan? Ya, saya kira Kang Ode, ya, Alkitab selalu menjadi pedoman, ya, buat generasi demi generasi, ya. Didiklah anak muda, ya, didiklah anakmu, ya, dengan takut akan Tuhan, ya. Salomo menuturkan itu kepada anak-anak muda, ya, di Israel, supaya mereka menghormati Torah Tuhan, ketetapan, ya, firman Tuhan. Begitu juga kita dalam masa kini, ya, Alkitab menjadi pedoman untuk keluarga, ya, karena edukasi berangkat dari keluarga, lalu kedua sekolah, lalu ketiga lingkungan. Kalau keluarganya buruk, bukan buruk rupa, ya, buruk keluarga, entah itu karakter dari keluarga di dalam, perilaku atau latar belakang, ya, keluarganya penjahat, keluarganya koruptor, keluarganya tidak menghormati keluarga atau orang tua, atau bapaknya tidak menghormati istrinya atau istrinya tidak menghormati suaminya, pasti akan berdampak ke anaknya. Nah, ini Gen Z ini kan di usia-usia seperti itu, ya, tentu akan menuduh, ya. Nah, ini tugas dari iblis, ya, atau tugas dari setan yang melakukan tuduhan-tuduhan. Kamu tuh anak tidak mampu, kamu tuh anak keluarga yang berantakan, kamu tuh troublemaker, ya, kamu tuh lebih baik bunuh dia aja deh. Nah, itu ada semacam tuduhan-tuduhan dari perasaan itu yang muncul dalam dirinya, ya. Setan juga berperan di sana, ya, seperti itu. Bisa dalam komunitas lingkungan yang tidak tepat, tidak baik, ya. Dalamnya ada narkoba, dalamnya ada kejahatan yang sering dilakukan, lalu penyakit sosial yang dia ikuti seperti berjudi, ya, atau jajan, ya, macam-macam, Kang Ode, ya, kalau kita lihat pengaruh-pengaruhnya di sana. Nah, itu sebabnya gereja penting, ya, memberikan kontribusi di sana. Makanya gereja perlu banyak program atau kegiatan, ya, yang menarik perhatian umat, ya, betul, Bang. Setuju, Bang. Misalnya musik, ya, konser musik, ya, seperti itu, supaya dia terlibat, karena kan generasi di usia seperti itu suka dengan musik, ya, seperti itu. Ya, lalu juga memasak, ya, yang suka hobi memasak, yang suka hobi lainnya, ya, seperti bermain game, ya, itu kan hobi, ya, seperti itu. Ya, disalurkan aja, tapi kan ditekankan dengan edukasi yang baik di sana, pendidikan, ya, pendidikan gereja selain dari pendidikan keluarga. Jadi ini ada pesan buat gereja juga banyak, ya, Bang, ya. Gereja itu kerja keras nih sekarang nih, merebut domba lagi nih. Iya, merebut artinya merawat, mengobati yang terluka, ya, yang tidak jelas mindsetnya, ya, atau juga cara berpikirnya supaya tidak mager, ya. Usia-usia mereka kan dulu kan mager, ya, seperti itu. Atau mereka terdampak dari magernya itu, ya, terdampak dari pemberontaknya itu Gen Z, ya. Mereka lebih menyukai komunitasnya daripada keluarganya, ya, seperti itu. Kan nggak segan-segan orang tuanya dimintain untuk
membelikan HP ya atau motor tidak dikasih, rumah dibakar, kan begitu? Iya. Aduh, parah. Atau lebih keji lagi, tidak Aduh. dikasih HP sama orang tuanya, lalu Iya. orang tua dibunuh, ya. Aduh, Nah, ini kan bahaya. ciri ya yang Iya, iya. sudah Sudah banyak ada terjadi ya, Bang. melekat dalam diri. Nah, itu tugas sekolah, tugas Tugas gereja ya. sekolah, tugas gereja ya, Iya. Bang. Tugas kita juga Kang Ode Iya, yang Bang. kita biasa memberikan edukasi di YouTube ya Iya, sebagai iya. YouTuber ya Hmm. supaya berpikir sebelum bertindak begitu ya. Betul, Bang. Jangan asal upload ya, Bang ya. Jangan asal upload mentang-mentang konten, katanya konten kreator banyak uangnya. Jangan berpikir ke sana ya, Bang ya. Tapi ada tugas juga Iya, yang harus di ini ya, Bang ya. iya. Sejauh konten-kontennya baik, membangun, Ah, iya, inovasi, Bang. is okay ya, Iya, Bang, seperti iya, Bang. itu. Tapi kalau kontennya akhirnya menjebak dia, ya, Iya, Bang. akhirnya wes kadung ya, sudah terlanjur. Nah, itu berbahaya juga ya. Berbahaya itu, Bang ya. Wah, Bang, panjang banget, Bang, bahasan malam hari ini. Keren, Bang. Nah, ini ngomong-ngomong dari yang penyimak ini sudah ada yang komen-komen belum ya, Bang ya? Kita belum bisa ngelihat nih, admin belum memberitahu. Eh, iya, belum ada sih saya lihat ya. Tapi ada 4 akun yang menyaksikan tayangan kita. Oke, oke, oke deh. Kalau gitu bagus, bagus. Berarti belum ada. Apa kita buka interaksi aja, Bang? Masalah untuk bahasan Gen Z ini ya. Kita Iya, kasih silakan. waktu 5 menit barangkali ada yang mau interaksi para pendengar menanggapi Gen Z ini mungkin ada yang kurang apa, ada yang mau ditanyakan, kita kasih waktu 5 menit ke depan buat para pemirsa yang sedang melihat mengikuti live-nya Alpetra pada sore malam hari ini. Kita tunggu 5 menit ke depan kalau misalkan ada yang masuk nanti admin dan kita bahas sedikit. Oke Bang, wah kita kembali ke Gen Z ya Bang. Jadi Gen Z itu suatu generasi yang identik, bukan identik ya. Kok image-nya Gen Z itu buruk, jelek gitu. Kadang-kadang yang udah parahnya generasi yang sudah tidak mempercayai Tuhan. Wah itu Bang, ngeri kali Bang. Generasi yang sudah hampir tidak percaya sama Tuhan. Mereka percaya sama kekuasaan. Ya mungkin apa ya? Logika, terlalu berpikir dengan logika ya Bang ya. Jadi menganggap ya hal-hal spiritual, hal-hal gaib itu sesuatu yang kuno itu Bang ya. Nah itu, waduh bahaya juga tuh Bang. Berpikir dengan logika seperti paham apa tuh saya lupa tuh. Ada paham yang gaib-gaib itu sudah nggak penting lah, yang seperti itu spiritual spiritual itu kuno lah. Padahal di balik yang spiritual itu kita juga diatur, dikuasai dengan roh Tuhan itu kan memang spiritual yang nggak kelihatan ya Bang ya. Seharusnya kita tidak tidak untuk tidak apa ya berkata gak usah percaya, katanya itu salah juga ya Bang, seperti Bang. Iya, Oh, saya kira berdasarkan kategori usia, Gen Z mungkin kalau untuk sisi keyakinan terhadap magis, mistis, atau apalah yang dari timur ya, khususnya kita Indonesia masih berangkat dari sana ya, atau tidak bisa ditinggalkan sedikit ya, karena pengaruh digital, teknologi ya, medsos dan juga robotik ya, generasi 97 sampai 2012 ya, atau 2000 ke atas lah ya, sampai 2012, mereka lebih kepada logical ya, logika. mindset yang akali ya, make sense, yang mudah bisa diterima secara rasional ya. Menyangkut agama juga mungkin tidak sedikit mereka yang ateis ya, atau agnostis ya, atau thinker ya, berpikir bebas, free thinker. Free thinker. Macam-macam buat mereka mungkin itu sudah
kredonya, keyakinannya, ya seperti itu. Agama mungkin buat mereka nomor 2, nomor 3, ya. Sekalipun nomor 1, tapi bagi mereka sebagai free thinker aja ya, atau agnostis. Bahkan komunitasnya umumnya usia-usia segitu tuh, Gen Z mode ya. Di Iya, Jakarta iya. aja ada komunitas yang setiap hari apa gitu ya, saya lupa, mereka pada umumnya usia 2000 ke atas ya. Kenapa? Karena buat mereka ya tidak masuk akal apa itu surga, apa itu Ah, neraka, nah, apa itu kebangkitan tubuh, ya mati dari bangkit dari kematian, ya bagi mereka tidak make sense, ya. Nah, komunitasnya itulah yang kuat. Itu sebabnya Gen Z memang komunitasnya harus baik dulu nih. Baik kan tidak harus masalah-masalah tidak melakukan kriminal ya, tapi juga doktrinnya baik ya, gitu ya. Keyakinan imannya baik. Nah, gereja harus punya program yang jauh lebih menantang, asik dan seru dibandingkan komunitas di luar gereja yang punya program justru menghasut atau membuat iya, sesat, ya iya, seperti itu. Tadi iya. saya menyebutkan gereja harus melakukan konser musik, gereja harus melakukan eh, apa kegiatan-kegiatan sports atau futsal cup Ah, iya, atau juga badminton cup, ya, iya, atau iya, iya. juga melakukan semacam festival tarian ya, atau Iya, iya, Bang. festival macam-macam lah yang sangat disukai atau lengket bagi generasi Generasi-generasi Z itu ya, itu Bang. ya, Iya, iya. atau generasi di atas 2012 ya, entah alfa dan lain sebagainya nanti Iya, iya. ke depan ya. Melek dong gereja ya seharusnya ya, Ah, atau setuju, Bang. persekutuan Ayo, melek. supaya ya kayak Laude kan nih geng motor kan suka Wah, nggak bukan geng. anak Bukan geng. Komunitas. ya ya komunitas motor atau motor club ya Iya, iya, pasti kan iya. suka ya, atau juga Iya, komunitas mobil ya. iya, iya, betul, betul, betul. Iya, nah itu harus dibangun. Nah kalau gereja melek pasti akan menjawab ya, Betul. atau oknum atau generasi Z di dalamnya sering mendatangi gereja atau tempat itu Iya, ya, seperti itu. betul, Bang. Tadi kan saya menyebut komunitas ateis saja ada, komunitas agnostis ada Iya, ya, iya, Bang. komunitas gereja setan pun ada ya, Ada ya, Bang. Iya, Bang. komunitas macam-macam lah ya, sifatnya humanis, yang sifatnya magis, yang sifat komunitas yang sifatnya mistis, magis, humanis, ateis, eh, marak ya. Marak. Komunitas LGBT ada ya, kemarin Wah, Thailand itu tuh baru baru rame buka-buka ya. lagi. Baru rame lagi Thailand itu, Bang. Thailand baru buka-bukaan negara yang sangat me, merespon baik ya, menyambut Iya. LGBT. Nah, mungkin Indonesia kesananya akan terang-terangan, mungkin ya, sekalipun iya, ya gereja harus bisa ya Setuju, Bang. Setuju, Bang. mengendalikan, mengatasi supaya umat, jemaat atau setidaknya anggota gereja tidak ikut ya komunitas-komunitas yang tadi saya sebutkan Iya. beberapa waktu tadi ya. Begitu ya Setuju, kamu. Bang. Iya, Bang. Setuju, Bang. Setuju, Bang. Wah, ini banyak tugas ya, Bang. Untuk orang-orang Kristen, untuk yang para pengikut Kristus yang merasa istilah apa? Para mentor mentoring itu harus lebih jeli lagi dengan keadaan sekarang ini ya, Bang ya. Persaingannya ketat. Kita udah bener-beneran perang ini nih, perang apa? Perang ideologi nih. Eh, jangan sampai jangan sampai anak-anak Tuhan itu direbut sama pasukan-pasukannya iblis itu. Waduh. Ya, sahabat Petra, rupanya web streaming kita ini agak terganggu ya, tapi tidak apa-apa ya, tidak mengurangi intinya ya. Dan juga pembahasan mengenai Gen Z ini ternyata menarik sekali dan bisa sampai 1 jaman ini ya. Dan juga ini mohon harap maklum ya. Ya, harap dimaklum. Itu sebetulnya di Jogja sedang angin ini. Iya, makanya itu jadi cuaca tidak mendukung. Ya kalau malam wajar lah ya.
Ya, Iya. itu ya. Jadi memang kita kendalanya sama sinyal ya, juga sama cuaca ya. Ya nggak Kang Ade? Jadi gimana Bahasa dong? mah. Iya, gimana dong ya? Susah juga ya untuk menanggulangi. Oke, baik. Terima kasih nih untuk Kang Ode juga Bang Heri ya atas apa namanya pencerahannya kepada kita tentang Gen Z. Semoga ini menjadi berkat ya buat para pendengar, pemirsa, penonton Alpetra Ministry ya, semua sahabat Alpetra. Semoga ini menjadi berkat ya buat kita semua walaupun masih banyak kekurangan dalam live streamingnya dan semoga aja kedepannya semakin baik Sans. gitu. Ah, ya pokoknya sans aja Aduh. katanya ya kata Kang Odi sans itu istilahnya Gen Z Kang Odi sans santai coy gitu maksudnya ya. Eh, Oke Bang dan juga Kang Ode ya kita tutup aja perjumpaan kita di kesempatan kali ini mungkin bisa closing statement dulu nih dari siapa dari Abang dulu atau dari Kang Ode dulu silakan. Ya. Oke Bang, silakan Bang. Ide-ide dan masukan buat Gen Z katanya Bang. Oh iya, generasi Z yang ada di manapun ya, ide dan juga nasihat saya, belajar dari kesalahan, kegagalan, dan dari kesalahan, kegagalan itu evaluasi untuk memperbaiki. Bagaimana memperbaikinya dengan membuka diri kepada orang yang membimbing kita, entah itu orang tua kita kalau masih hidup ya, atau juga keluarga kita, keluarga kandung, saudara kandung, dan juga dari gereja. Izinkan mereka memberikan masukan, tentu orang yang kita yakini, yang kita percaya ya. Lalu yang kedua atau selanjutnya, saya mengimbau supaya generasi Z jangan merasa terlalu percaya diri, jangan merasa juga hebat ya, tetapi latihlah keterampilan, latihlah kemampuan bahasa, kemampuan pengetahuan kita ya, upgrade supaya di tempat kita kerja kita dapat survive untuk bersaing ya, baik di perusahaan atau tempat-tempat yang bonafit, karena kita punya kemampuan berbahasa, kemampuan pengetahuan yang brilian ya, dengan menguasai apa yang menjadi bidang kita. Dan yang terakhir, percaya kepada Tuhan Yesus lewat doa kita, lewat persekutuan kita, sehingga selebihnya Tuhan yang akan memberkati. Betul nggak? Ada banyak kesaksian dengan kita percaya kepada Tuhan, ya, lewat persekutuan kita berdoa, lewat pembacaan Alkitab kita, mengkaji, ya. Selebihnya Tuhan akan memperhitungkan kita. Dan yang paling terakhir, jangan pernah tinggalkan iman kita. Betul ya, sahabat Alpetra ya? Setuju ini setuju. Jangan tinggalkan iman kita. Jangan pindah server. Jangan banting setir ke iman yang lain. Betul. Yakini bahwa Yesus, Tuhan kita, satu-satunya juru selamat. Selama di bumi kita sudah ada penebus. Selama di bumi kita sudah ada juru selamat. Sehingga kalau kita nanti mati, Tuhan izinkan, ya, kita ada jaminan kita ke surga. Karena Alkitab yang mengatakan, bukan kata orang lain, ya, tapi Alkitab yang mengatakan. Begitu dari saya, Kang Alfa, Kang Ode ya. Mantap. Kalau ide dari saya, sebetulnya udah bagus ya dari si Bang Heri itu, pokoknya udah dirangkum semua. Saya udah bingung mau ngasih apa. Pokoknya
gini aja lah dari Kang Ode dikit aja, tapi yang bagus tadi dari Abang udah dirangkum semua. Nambahin dikit aja. Gen Z sebelumnya kan ada orang tuanya, generasi XY. Betul. Nah, Gen Z ini, Anda ini dilahirkan, ingat sama orang tuamu. Dan Iya. dan ke depan engkau itu jadi orang tua. Bagaimana cara mendidik anakmu selanjutnya? Jadi ingat itu. Pergunakan masa hidupmu, jangan berantakan karena keturunanmu nanti. Pokoknya Betul. orang tuanya susah, kamu bikin susah orang tua, nanti kamu sudah punya keturunan. Gimana nanti? Apa namanya, tabur tuai berlaku. Jadi kembali kata Abang tadi, saya setuju. Yang sudah lalu, ya sudah berlalu, tapi tetap harus balik lagi. Percaya Tuhan Yesus. Pasti mengubah hidupmu. Itu aja. Iya, baik, betul ya. Terima Tuhan Yesus, pasti kita akan memperoleh keselamatan untuk masuk ke surga. Baik nih sahabat Alpetra yang dikasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Terima kasih untuk Kang Ode ya atas pelayanannya. Juga terima kasih untuk Abang untuk pelayanannya, Bang. Terima kasih. Iya, Bang. Terima kasih sahabat Alpetra. Senang bisa bersama-sama. Kiranya ini memberkati kita semua dan Tuhan Yesus menyertai kita. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Iya, sampai sini perjumpaan kita. Salam Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.